tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akaranam kusala supasampada sajita aryodapanam etam budana sasanam. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan segala bentuk kebajikan, membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Para ibu, bapak yang saya hormati, saudara-saudari, muda-mudi, anak-anak sekalian yang berbahagia, akhirnya sudah sebulan warga Wihara Bodhidharma Pekalongan menyambut datangnya Trisuci Waisak, karena malam-malam sebelumnya permohonan silanya adalah 8 sila, Atangga sila. Tadi sudah 5 sila. Namun bukan berarti merdeka, bebas, tidak. Tetap terkendali, tetap menggunakan dengan wajah. Enggak buru-buru. Karena di rumah ya, santai ya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kenapa putih-putih? Nah, kalau merah-merah apa? Nah, mungkin kapan-kapan biru-biru, kuning, jingga, bebas, mungkin sepakat. Ya. Putih memang simbolik kebersihan, simbolik kesucian. Tetapi warna apapun selama kita gunakan dengan baik, itu juga warna yang bermanfaat. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian saya hormati, saat ini khususnya malam ini kita melaksanakan salah satu tradisi dalam perkembangan ajaran Sang Buddha. Detik-detik Trisuci Waisak adalah tradisi yang sangat unik yang di dunia ini hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena hal ini terjadi ketika zaman kolonial penjajahan, ya sekitar tahun 30-an terus ke sini. Orang-orang ningrat dari keraton dan para londo-londo teosofi itu punya perkumpulan, punya grup teosofi. Salah satu yang mereka pelajari adalah Buddhisme. Nah, karena itu zaman kuno, kan kita belum lahir ya, kan yang udah lahir itu tahun 30-an, tahun 40-an ya. Nah, karena itu zaman kuno, belum ada TV, belum ada radio, belum ada HP, belum ada media sosial. Dan kebetulan baik dari keraton ataupun londo-londo itu senang klinik, senang mistis, senang yang goib-goib. Kenapa? Nggak ada mainan. Ya sekarang mainan banyak dan suasananya mendukung. Mungkin listrik belum banyak ya. Lampu ini listrik tahun 30-an. Nah, karena suasananya mendukung, orang yang senang klinik itu terkondisi. Sehingga ketika mereka belajar kebudayaan Buddhis, nah mereka mempelajari bulan purnama. Ditambah salah satu lembah di Himalaya
Nggak tahu sampai sekarang masih dipakai atau tidak, masih digunakan atau tidak. Itu ada lembah Buddha yang ketika bulan purnama bundar sempurna diklaim, ya tentu klaim sepihak, Sang Buddha turun ke bumi blessing. Ya klinik ya begitu memang. Nah kemudian mereka pelajari rumus astronominya sehingga muncullah jam, menit, detik. Kemudian mereka bikin terus, mereka perpanjang, akhirnya sampai dibuatkan kalender. Bukan hanya Waisak, Magha, Asada, dan Pawarana Uwasa yang kemudian lanjut dengan Katina juga ada. Bukan cuma Waisak. Ya, itu salah satu penyusun bukunya, karena bukan satu orang, salah satu adalah Pak Endro yang kemudian menjadi Bante Jayamedo. Tapi karena sekarang sudah sepuh, wis tuwe, ya nggak bisa ngelanjutin bukunya, mudah. Jadi dibikin sampai 2026. Nah kalau 2027 tidak dilanjutkan rumus astronominya, ya kita bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Kalau teorinya gampang, saya pernah kasih ide, tapi ya saya juga nggak mau menjalankan. Teorinya gampang, prakteknya yang mumet. Kenapa mumet? Teorinya gampang banget. Kumpulkan semua sangga, undang semua majelis Buddhis, ya, kemudian undang BMKG, sepakat. Karena BMKG itu punya alat, punya aplikasi rumus astronomi kapan purnama tiap bulan. Gampang sekali teorinya. Prakteknya yang mumet. Ngumpulin 2-3 orang aja ribut. Apalagi ratusan orang. Nah ini. Jadi kalau tidak dilanjutkan, ya kita memperingati tinggal 2 tahun lagi ya, 2025 dan 2026 yang sudah disepakati jam, menit, detiknya. Nanti 2027 ya sudah, sepakat aja, pagi, siang, sore, dan sebagainya. Terserah, bebas. Karena sudah kadung ada kalendernya, ya kita mengikuti. Kalau cocok, kalau tidak, pagi lebih enak loh. Pagi selesai, jam 11 makan bersama, udah jalan-jalan, santai-santai, istirahat di rumah. Kenapa? Karena ini hanya tradisi saja yang cuma ada di Indonesia. Teman-teman dari negara Buddhis melihat tradisi detik-detik Indonesia itu takjub, kagum. Kok bisa orang Indonesia gabut? Kenapa? Karena tradisi di luar Indonesia Waisaknya kemarin. Ikutin berita nggak? Lah iya. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Lebih unik lagi tahun lalu. Tukang lupa sih orang Indonesia ya. Ingat tahun lalu ada apa? Ingat tahun lalu ada hal unik apa di sekitar Waisak? Ya. Lali. Tahun lalu itu Waisaknya beda sebulan. Ingat? Beda sebulan. Mereka udah bulan lalu, kita baru bulan baru ini. Mereka purnama bulan lalu, kita baru purnama ini. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena tradisi. Tahun lalu pada Waisak kan ya? Lali ya. Itulah orang Indonesia. Nggak apa-apa. Makanya saya ingatkan. Dan nanti pulang di rumah santai buka Google Waisak 2023. Terus baca berita-beritanya. Indonesia itu beda sebulan. Ya nggak apa-apa. Mana yang benar? Semuanya benar. Nggak apa-apa. Karena hanya kesepakatan lokal. Detik-detik Trisuci Waisak pun kesepakatan lokal. Inilah tradisi. Selama kita bisa memanagenya, bisa mengemasnya, bisa menjalankan dengan baik, dengan manfaat, dengan hal-hal yang positif, pasti ada faedahnya.
pasti ada kegunaannya. Tetapi ingat, jangan terbelenggu, jangan terjebak dengan tradisi, karena itu nanti menjadi sila bata para massa. Dan saya ulang lagi ya, nanti lihat di YouTube aja, panjang itu ceritanya. Kenapa? Karena tradisi, budaya, ritual, upacara, sembahyang adalah media kita untuk belajar, bukan sarana untuk menyucikan diri, bukan untuk tebus dosa, bukan untuk mencuci karma buruk dan lain-lainnya, bukan. Mau kemarin cerita mesin aja nggak bisa kok. Nggak bisa mesin ini disembayangin sejam, 2 jam, 3 jam, 10 jam, ngangengong, jeder selesai. Bisa bongkar mesin? Bisa, saya bisa bongkar mesin. Semua orang bisa bongkar mesin. Cuman bongkar apa susahnya? Buka-buka aja. Masalahnya mumet. Kenapa? Karena belum belajar tentang permesinan. Itu sila bata para massa. Nah, sehingga kita belajar dhamma, salah satu manfaatnya untuk punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini ketika melihat tradisi, melihat budaya, melihat upacara, melihat sembahyang, melihat ritual, dijalankan dengan bijaksana, dijalankan dengan manfaat, dijalankan dengan jalan tengah. Kenapa? Karena kalau sama sekali tidak ada tradisi, tidak ada adat kebudayaan, akan kering kerontang. Tapi kalau full tradisi, full budaya, full adat, tanpa ada pengetahuan, tanpa ada kebijaksanaan, tanpa ada pengajaran, tanpa ada ilmu, akan terjebak pada sila bata para massa. Nah, inilah kebijaksanaan yang harus kita gali, yang harus kita mengerti, kita asah, dan terus kita jalani dalam keseharian kita. Karena sangat berharga, karena sangat berguna. Sehingga ketika bisa mengadakan suatu tradisi, adakan dengan pengetahuan, adakan dengan kebijaksanaan. Salah satu penerapannya adalah sila. Apakah Pancasila Buddhis, apakah 8 sila, dan seterusnya. Itu jembatannya, itu harmonisasinya. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomong sesuatu tanpa adanya tradisi, tanpa adanya adat budaya, rasanya kering kerontang, rasanya hambar. Tapi sama seperti kita makan soko, garamnya 5 sendok, darah tinggi, kebanyakan. Nah, itulah kebijaksanaan yang harus kita asah, kita pelajari, kita munculkan, kita latih, karena sangat berharga dalam kehidupan kita. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya akan sedikit mengulang karena menarik. Tetapi kan yang datang nggak banyak. Ini kan waktu kita bahas di ruang makan tentang kalau kita merenung atau kita ditanya oleh siapapun, apa sih manfaatnya kita belajar dhamma? Apa sih tujuannya kita belajar dhamma? Tentu banyak jawaban, amat sangat banyak jawaban. Tetapi satu jawaban yang universal adalah kita belajar dhamma, kita praktek dhamma, kita berlatih dhamma adalah untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Kalau kebodohan batin, kegelapan batin agak sukar dicerna adalah ego. Jadi kita belajar dhamma, praktek dhamma dalam keseharian, apakah kita bekerja, belajar, mengejar karir, ya, punya kewajiban, tanggung jawab, mengejar kesuksesan, adalah dalam rangka mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego. Dan otomatis kalau keserakahan kita berkurang, maka kedermawanan kita berkembang. Kalau kebencian kita berkurang, maka cinta kasih, ulas kasih, kepedulian, murah hati akan berkembang. Dan kalau ego kita berkurang, maka kebijaksanaan akan berkembang.
Kenapa saya bilang berkurang? Kalau keserakahan kita padam, kebencian kita padam, ego kita padam, itu pencapaian nibbana, atau nama lainnya arahata, atau pencapaian kebudaan. Jadi kalau sudah ada yang padam kebenciannya, padam keserakahannya, padam egonya, itulah tujuan utama, tujuan tertinggi kita belajar dan praktik Dhamma. Amat sangat berguna, amat sangat bermanfaat. Sehingga kita sedikit saja mengurangi keserakahan, sedikit saja mengurangi kebencian, sedikit saja mengurangi ego, maka itu sangat berharga dalam hidup kita. Dan kalau itu kita latih, maka akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Kalau kita mengurangi ego, mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, kita malah bertambah rajin, kita bertambah semangat, kita bertambah tekun, kita semakin bekerja keras dan bekerja cerdas. Kenapa ini saya sampaikan? Karena orang bisa salah paham. Kalau keserakahan berkurang, kebencian berkurang, ego berkurang, nanti jadinya mati rasa. Tidak, mati rasa itu stroke. Tidak, justru malah semakin rajin. Siapa contohnya? Contohnya yang paling ideal dan luar biasa adalah Sang Buddha. Ketika beliau mencapai sama Sang Bodhi usia 35 tahun, Mara yang saat itu belum tahu kemampuan Sang Buddha itu ngebujuki. Nah, gampangnya ngebujuki. Sudahlah Bagawa, kan sudah sukses, sudah berhasil, sudah mencapai arahata, sudah mencapai nibbana. Sudahlah, Sang Bagawa Mahaparinibbana aja. Santai-santai aja, leye-leye, ontang-ontang kaki. Kenapa? Karena Mara tidak tahu kemampuan sama Sang Buddha. Tapi Sang Buddha tidak mereken, Sang Buddha tidak gubris permintaan Mara. Kenapa? Nggak ada gunanya diladeni. Tetapi karena tahu Dhamma ini sangat bermanfaat, beliau mengajar. Dan beliau bukan hanya mengajar kepada para manusia, beliau mengajar kepada para dewa-dewi, beliau mengajar kepada para asura, beliau mengajar kepada para Brahma. Ngajar manusia aja angel. Ngajar manusia aja angel. Pomane ngajar dewa dewi. Pakai bahasa apa? Pomane belajar Brahma. Tapi kenapa Sang Buddha bisa? Ya karena keterampilannya, ilmunya, wawasannya, kecerdasannya, kebisaannya sudah dilatih sedemikian lama. Persis seperti ibu bapak yang terampil, yang pandai, yang berilmu. Apakah dalam semangat? Tidak. Paramita diperjuangkan dengan waktu yang tak terhingga. Itu yang membuat Sang Buddha pinter, cerdas, suci, sakti, jenius. Kita ngerenung aja. Ngajar manusia itu angel. Angel. Kan kita sering dengar kan, kok angel dikandani. Ya kan? Nah ini bukan hanya ngajar manusia, ngajar dewa dewi. Sudah pernah ketemu dewa dewi? Iya. Belum ya? Nah nanti kalau sampai di alam surga, di alam dewa, tolong selfie ya. Biar ada bukti, biar ada buktinya. Kalau alam Brahma lebih sulit lagi. Inilah keterampilan Sang Buddha, inilah kemampuan Sang Buddha yang sangat luar biasa, yang sudah teruji oleh waktu dan diuji oleh bukan hanya manusia, dewa dewi dan Brahma. Jadi Dhamma yang beliau ajarkan, Dhamma yang beliau sampaikan
damai yang murid-muridnya termasuk kita teladani adalah dalam rangka kita untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego. Ini kita sederhanakan supaya mudah diingat. Apa itu keserakahan? Semua bentuk nafsu keinginan yang lagi. Ini misalkan contohnya, misalkan di sini sih nggak ada, ini semua orangnya baik-baik. Saya habis acara, terus ada konsumsi, makan-makan, ramah-tamah. Ya, apakah di awal atau di akhir ramah-tamah. Kemudian karena makanannya enak, hauce sing cimping, kan lagi, enak, nambah lagi, bungkus. Sampai ada julukan Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Di sini enggak, di sini orangnya luhur-luhur, di sini orangnya murah hati semua. Itu kan keserakahan ya. Makan enak itu buah karma baik. Tapi kalau kita tidak sikapi dengan kebijaksanaan, kita tidak sikapi dengan nilai-nilai luhur, enak itu membawa keserakahan. Apa saja. Kebencian ini adalah sesuatu yang tidak sesuai harapan, sesuatu yang tidak sesuai selera. Misalkan lagi sehat kemudian sakit. Kalau kita tidak menyadari tentang sebab akibat kenapa sakit, akan muncul kebencian. Berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, kalau kita tidak dasari dengan kebijaksanaan, muncul dosa, muncul dendam, muncul kemarahan dalam hal apapun. Apa itu ego? Contoh gampangnya, chatting gak dibales, nesu. Pernah begitu? Yang kita nggak tahu situasinya, apa dia lagi sibuk, dia lagi urgent, dia lagi ada urusan mendadak. Chatting nggak dibales, marah-marah, seminggu. Itu ego, dan itu sepele sekali. Itu nyatanya kita masih punya kilesa. Tapi kalau keserakahan kita kurangi, kebencian kita kurangi, ego kita kurangi, akan membuat hidup kita tentram, damai. Entah dia manusia dari mana, entah dia makhluk apapun, bahkan binatang pun kalau dia mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego, binatang itu akan tentram. Meskipun batin mereka begitu lemah secara kebijaksanaan. Tapi kalau manusia, dewa-dewi, yaka, Brahma, mereka mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego, dia akan sangat tentram, sangat damai, sangat berbahagia. Inilah PR kita bersama, dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena loba dosa moha itulah sumber penderitaan. Kita sudah bahas bahwa ketika karma buruk kita berbuah, kita tidak harus menderita. Karena itu sebuah pilihan. Karena sumber penderitaan bukan karma buruk berbuah. Sumber penderitaan adalah tanha. Nama lain tanha adalah kilesa. Nama lain kilesa adalah noda-noda batin, yang akarnya adalah loba dosa moha, keserakahan, kebencian, ego. Sebaliknya, karma baik berbuah itu bukan sebab kebahagiaan. Kenapa? Kalau karma baik berbuah tidak disikapi dengan positif, tidak disikapi dengan kebijaksanaan, malah loba bertambah. Apa contohnya? Ya kalau tadi Columbus,
Ya tinggal ditambahin bapak-bapak pembungkus aja. Makan enak, minum enak, dapat hadiah, itu karma baik berbuah. Tapi kalau salah menyikapi, jadi loba bertambah. Lalu bagaimana? Inilah tugas kita berlatih. 6 indera kontak dengan objek, kemudian menyenangkan, itu karma baik berbuah. Action selanjutnya adalah karma yang baru. Kalau wise kontak yang bijaksana, muncul karma baik. Tapi foolish kontak, loba, dosa, moha muncul, karma buruk yang terjadi. Ini ya sebenarnya bahasa vipassana. Dan itu sehari-hari kita jalani. Setiap saat 6 indera kita ini, panca indera dan pikiran, kontak dengan objek. Kalau kita salah menyikapi kontak tersebut, foolish kontak yang bodoh karena loba, dosa, moha, jadinya karma buruk. Kalau wise kontak yang bijaksana, kalaupun tidak karma baik muncul, seperti netral. Artinya tidak muncul karma buruk, tapi belum terjadi karma baik. Itu sehari-hari kita jalani, sehari-hari kita jalani. Makanya ini kalau kita mudahkan, inilah bahasa vipassana. Dan itu terjadi setiap saat. Nah, kalau kita cermati, kita ingat, lupa, terus kita kondisikan, kita asah. Itulah salah satu jalan mengurangi loba, mengurangi dosa, mengurangi moha. Dan ini sangat-sangat berharga. Tidak peduli sukunya apa, bangsanya apa, rasnya apa, latar belakangnya apa. Selama dia mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego, dia akan berbahagia, dia akan tentram, dia akan damai. Kenapa? Karena sumber permasalahan di dunia ini adalah kilesa, tanha, noda-noda batin. Yang dasar utamanya, yang asnya adalah loba, dosa, moha. Harus sering-sering kita ingat, kita camkan dalam setiap perilaku kita. Kenapa? Karena urusan pengembangan batin, apakah berdana, menjalankan sila, bermeditasi, mengembangkan kebijaksanaan, itu nggak bisa nitip. Kalau bisa nitip, saya ngantri paling pertama. Karena nggak bisa nitip, saya nggak ngantri. Nggak bisa nitip. Pasangan yang sangat cinta dengan pasangannya pun tidak bisa mewakili pengembangan batin pasangannya. Orang tua yang cinta sekali dengan anak pun, orang tua tidak bisa mewakili pengembangan batin anaknya. Anak yang cinta sekali sama orang tuanya pun, si anak tidak bisa mewakili pengembangan batin orang tuanya. Dan seterusnya. Harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita latih, kita biasakan dalam keseharian kita. Jangankan urusan pengembangan batin, urusan mandi, urusan makan, urusan minum, urusan istirahat, bisa nitip. Saya dapat bonus nih, voucher hotel bintang 5. Tapi saya lagi sibuk. Kamu wakilin ya, nanti kamu breakfast yang banyak, kamu mandi yang wah, sama air hangatnya enak sekali, sabunnya wangi, kasurnya empuk, puas tidur. Kalau kamu semua itu udah dapat karena saya sibuk, nanti transfer saya breakfastnya, transfer saya kesegaran mandinya, transfer saya kenyamanan tidurnya. Bisa? Urusan kebutuhan pokok aja nggak bisa diwakili, apalagi pengembangan batin. Ini harus kita ketahui. Kenapa? Dengan kita mengetahui, kita menjadi rajin, menjadi bersemangat.
menjadi realistis. Dan ini sesuai dengan hukum alam, hukum sebab akibat, hukum karma. Kalau kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesucian surga bisa dititip, bodhisatta nggak akan berjuang, nggak akan. Mau nitip kan enak kan? Nitip arsip bisa, selama nggak ketahuan. Kalau ketahuan, SPSA, potong gaji, nggak bisa. Harus kita perjuangkan sendiri. Tapi sebaliknya, meskipun dia bukan Buddhis, meskipun tidak ngerti tradisi Buddhis, meskipun tidak kenal biku, meskipun tidak pernah tahu Sang Buddha, dia praktek seperti umat Buddha lakukan, dia akan mendapat manfaat yang sama seperti umat Buddha yang praktek. Kenapa? Karena hukum alam bersifat universal, tidak melihat latar belakang. Makanya bahagia menderita, surga neraka bukan milik agama tertentu, bukan. Tetapi surga neraka, bahagia menderita milik perilaku tertentu. Artinya apa? Meskipun dia Buddhis, tahu wihara, pernah baca riwayat Sang Buddha, dekat dengan biku, tapi tidak praktek dhamma, malah melanggar sila, membunuh makhluk hidup, mencuri, asusila, selingkuh, berkata-kata tidak benar, narkoba, mabuk-mabukan, dia tidak akan mendapat manfaat dari dhamma, malah akan menyusahkan dirinya dan sekitarnya. Tapi meskipun dia bukan Buddhis, dia praktek hukum alam dengan baik, dia mengerti sebab akibat, dia bertanggung jawab terhadap perilakunya sehingga berhati-hati tidak sembrono, dia berbakti sama orang tuanya, dia menjaga lingkungannya dengan baik, dia menjadi teladan yang positif. Pasti dia akan berbahagia kalau umat Buddha yang seperti itu juga praktek. Kenapa? Karena sekali lagi, bahagia menderita, surga neraka bukan milik agama tertentu, tetapi milik perilaku tertentu. Inilah konsistennya ajaran Sang Buddha yang bersifat universal. Makanya kalau ibu bapak sedang gundah, sedang gelisah, cobalah baca riwayat Guru Agung kita, Sang Buddha. Sangat inspiratif. Bahkan siklus hidupnya saja sukar untuk ditiru. Kenapa? Karena direkayasa pun kadang nggak bisa. Apa keunikannya? Beliau lahir di bulan purnama Waisak. Beliau sukses mencapai pencerahan sempurna di bulan purnama Waisak. Dan beliau maha parinibbana atau mangkat di bulan purnama Waisak. Itu bukan kebetulan, itu sinergi alam. Dalam bahasa fisika itu mestaku. Nah, dengar? Semesta mendukung. Kenapa? Karena manusia bagian dari alam. Ketika manusia harmonis dengan alam, alam punya caranya sendiri untuk support, untuk mendukung. Karena hukum karma pun bagian dari alam, bagian dari semesta. Coba cari di Google orang yang punya keunikan seperti Sang Buddha Gautama. Misalkan lahir 1 Januari, sukses 1 Januari, meninggal 1 Januari. Sulit. Saya belum ketemu kebetulan. Karena kadang direkayasa pun kadang belum tentu bisa. Oh, meninggal lahir 1 Januari, sukses 1 Januari. Oh, saya mau meninggal 1 Januari biar genep 31 Desember. Beleset 2 Januari. Nggak mudah. Kenapa? Karena alam punya caranya sendiri. Kalau makhluk di alam ini sinergi dengan alam, alam punya caranya sendiri. Siapa yang di sini
lahir sama suksesnya sama. Ayo, ingat-ingat. Soalnya kan bulan itu ada 12. Tanggal itu ada 28, 29, 30, 31. Pilihannya banyak sekali. Tidak mudah. Selama 45 tahun Sang Buddha dengan telaten, dengan sabar, dengan tekun, dengan semangat, pantang menyerah membabarkan dhamma kepada dunia. Bahkan kalau suatu makhluk dalam level Vinaya itu adalah mereka yang mau mencapai kesucian. Meskipun ratusan kilometer Sang Buddha datangi. Nah, ini PR nanti di rumah. Jangan saya mulu yang baca, gantian. Nanti cari cerita gadis penenun. Terkenal sekali itu. Ada dalam Dhammapada kata-kata. Gadis penenun ini secara khusus didatangi oleh Sang Buddha yang kedua kali. Karena yang pertama dia belajar dhamma, dia praktek dengan baik. Nah, tiap pagi Sang Buddha itu scanning. Dengan maha karunanya Sang Buddha melihat siapa manusia yang dalam level Vinaya hampir mencapai kesucian. Oh, gadis penenun. Ratusan kilometer Sang Buddha datangi ke pelosok desa. Karena mencapai kesucian amat sangat berharga. Apa yang kita bisa petik? Sang Buddha begitu semangat, begitu rajin, begitu tekun, begitu sabar, begitu berdedikasi tinggi. Jadi kalau kita berjuang menghadapi kegagalan, biasa. Artinya apa? Jangan menyerah, bangkit, terus berupaya. Sakit, tahan, cari obat, cari pengetahuan. Patah tulang, sambung. Maka leher ya bungkus. Artinya apa? Kalau kita mencermati apa yang Sang Buddha lakukan selama 45 tahun, perjuangan kita yang kita mau menyerah belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Padahal Sang Buddha kalau mau selesai ketika mencapai sama Sang Bodhi umur 35 tahun itu, kalau saya bisa. Sudah selesai katang karaniang, sudah selesai, sudah tidak ada yang perlu lagi dilakukan. Sudah finish. Tapi dengan maha karunanya, dengan cinta kasihnya yang sudah diasah sedemikian rupa, Sang Buddha sharing, Sang Buddha berbagi. Tapi kalau orang itu tidak mau, Sang Buddha tidak marah. Sang Buddha gak ngancam. Oh, kamu gak mau, belum tahu kamu saya sakti ya. Belum tahu kamu ini saya super sakti ya. Oh, kamu saya coret di surga, saya tipik nama kamu. Tidak. Sang Buddha ada orang yang tidak mau belajar dhamma, Sang Buddha santai. Sang Buddha tidak marah. Sang Buddha tidak menghakimi. Sang Buddha tidak nakut-nakuti. Tidak. Sang Buddha membabarkan, menunjukkan ini jalan yang benar, membawa manfaat. Ini jalan yang salah, membawa kerugian. Silakan pilih. Inilah kedewasaan. Inilah kebijaksanaan. Sangat jelas contoh teladan yang diberikan oleh guru agung kita. Dan keunikan lainnya, jarang sekali ada manusia yang sudah di topnya dunia, di pucuknya duniawi, malah dilepas. Mau jadi raja, keluarganya harmonis, orang tuanya baik, keluarga besarnya bagus, hartanya banyak, punya 3 istana, dilepas. Bukannya beliau benci dengan dunia, bukannya beliau konflik dengan keluarga, bukannya beliau mau dikudeta, bukan. Tapi beliau sadar, beliau mengerti ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Kepergian Pangeran Siddhartha menjadi petapa Gotama, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya,
itu sudah lama diketahui oleh keluarganya. Tinggal kapan. Pak Siddhartha menikah usia 16 tahun. Kemudian meninggalkan istana usia 29 tahun. Tahu ya? Dia sekolah minggu nih. Masa kita turun lagi sekolah minggu? Bojo mana 13 tahun nikah nggak tahu pasangannya koyo opo. Ya, pernikahan macam apa? 13 tahun hidup bersama, hampir tidak pernah berpisah selama 13 tahun itu, nggak tahu gelagat bojonya. Nggak mungkin. Putri ya saudara tahu kapan suaminya akan pergi, tahu. Tapi kapan tanggalnya, kapan waktunya, tinggal menunggu saja. Tahu. Putri ya saudara tahu suatu ketika suaminya akan menjadi petapa, meninggalkan semua kemegahannya, meninggalkan semua hartanya, meninggalkan semua jabatannya, statusnya, istananya, dunianya akan ditinggalkan. Tahu. Cuma kapannya itu belum. Nah coba silakan cari guru mana, tokoh mana yang sudah di topnya dunia dilepas. Ini bahasa tegas ya, maaf ya bahasa tegas. Kalau dari kere mau sugih normal kan? Lah ini dari sugih kere. Kalau mentalnya tidak hebat, latihannya tidak luar biasa di tempat, sudah juga hilang liarnya ngamuknya sebulan. Dari topnya dunia, gampangnya besok jadi raja karena masih putra mahkota. Keluarganya harmonis, punya 3 istana, hartanya banyak sekali, raja. Tapi ditinggalkan. Itu ya longkok. Gampangnya gini, Bapak Ibu bangun rumah, bagus, 2 lantai, 3 lantai, lux, isinya lengkap, mewah. Saudaranya janggal, rumah kamu buat saya, kira-kira dikasih apa enggak? Ya enggak lah, memang. Kenapa? Ya karena belum terlatih. Jadi beliau meninggalkan itu bukan karena benci, bukan karena dikudeta, tapi karena kesadaran luhur, kesadaran sangat tinggi bahwa ada kebahagiaan yang lebih mulia lagi. Yaitu apa? Bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari ego. Ini guyon ya. Kalau sang Buddha meninggalkan istana, meninggalkan istri, anaknya, keluarganya itu kalau kawin lagi, itu boleh dicela. Ini ditinggalkan menjadi petapa, menjadi sramana, hidup sederhana sendirian di hutan, menempa batinnya supaya bisa dikikis loba dosa mohanya, longkok. Silakan cari di Google, nggak ada. Itulah luar biasanya guru kita. Ya, tapi ibu bapak jangan praktek ya, nanti saya diomelin sama keluarga ini. Gara-gara banteng nih, bujuk saya pada pergi dari rumah. Jangan salah paham. Beliau seperti itu karena sudah latihan tak terhingga. Tapi itu fakta. Langka manusia seperti itu. Langka. Kenapa? Karena beliau sudah melatih mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi ego. Dan itu bisa bagi mereka yang terus berlatih. Salah satu dari sekian banyak hal-hal yang patut kita ketahui, kita renungkan bahwa guru kita luar biasa. Perilakunya, perjuangannya, semangatnya, ketekunannya, kerja kerasnya, dedikasinya, pengabdiannya, pelayanannya. Ingat-ingat aja, ngajarin manusia itu angel. Ini ngajarin dewa dewi, ngajarin Brahma. Komunikasinya pakai apa? Itulah hebatnya guru kita. Sudah
latar belakangnya bangsawan putra mahkota, tetapi ditinggalkan, super jenius, super pinter, dan bisa mengajar bukan hanya manusia, tapi mengajar dewa-dewi, bahkan mengajar Brahma. Kalau tidak pinter, tidak cerdas, tidak sakti, tidak suci, tidak luar biasa kemampuannya, sulit. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kelemahan kita umat Buddha jarang mau coba. Ngedengerin aja, kadang tidur. Tapi ini harus kita ketahui, kenapa? Karena kalau kita mau mencari teladan, mencari inspirasi, mencari semangat, guru agung kita luar biasa. 6 tahun menyiksa diri. Itu kalau bukan petapa Gotama pasti COVID. Kenapa? Pertama, nahan napas dari ibu. Ya karena belum ngerti kan, masih berjuang, belum mencari pencerahan. Napas dari ibu, tahan. Walat mulut. Belum suci juga. Hidung tutup, tahan, mulut tutup. Dari mana? Kuping. Jangan dicoba. Suara yang berdesis sakit sekali. Belum suci juga. Gak mungkin kuping ditutup yang mati beneran. Mengurangi makan. 1 porsi, setengah porsi, 1/4 porsi, 5 sendok, 4 sendok, 3 sendok, 1 sendok, setengah sendok, 10 butir, 5 butir, 1 butir, sampai tidak makan, sampai kurus kering. Apa yang kita bisa cermati? Beliau tidak pernah menyerah. Makanya kalau itu bukan petapa Gotama, pasti yang praktek itu udah mati. Saking sulitnya, saking beratnya, saking sakitnya. Ya karena belum mengerti. Coba gagal, terus tidak pernah menyerah. Hingga paramitanya mendukung, situasi mendukung. Beliau tahu bahwa pemuasan nafsu selama ini ketika di istana bikin terlena. Penyiksaan diri selama 6 tahun ini adalah kebodohan. Sehingga beliau menjalani Majjhima Patipada, jalan tengah. Bukan mengambil separuh pemuasan nafsu, separuh penyiksaan diri, bukan, menghindari kedua-duanya. Madhya, hidup sak madhya. Tidak menyiksa diri, tidak memuaskan nafsu. Kenapa? Karena fisik membutuhkan asupan. Fisik membutuhkan nutrisi. Berpuasa tetapi yang wajar. Tapi poinnya adalah beliau tidak pernah menyerah. Selalu cari cara baru untuk mengasah kemampuannya. Artinya apa? Kalau kita menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Pikirkan, renungkan, tanya, diskusi, buka wawasan, cari pengetahuan. Pasti ada jalan. Pasti ada perubahan. Meskipun kecil, itu perubahan. Bahkan dari yang kecil itu memungkinkan ada jalan keluar. Suri teladan Sang Buddha tidak pernah habis digali. Kenapa? Karena sudah beliau latih tak terhingga kehidupan sebagai bodhisatta. Makanya ada kitab Jataka tentang kelahiran lampau bodhisatta menyempurnakan paramita. Sangat inspiratif. Bahkan kadang suka diterima nalar. Kenapa suka diterima nalar? Telinganya dipotong, sabar. Hidungnya dipotong, sabar. Tangannya dipotong, sabar tidak marah. Kakinya dipotong, sabar tidak marah. Badannya diinjak sampai meninggal, tidak ada kebencian sama sekali. Jangan ditiru. Belum sampai levelnya. Kenapa beliau bisa? Karena sudah dilatih terus-menerus. Itu kan skill, itu kan keterampilan kan. Kalau mereka yang berlatih sedemikian rupa, bisa. Ini mirip seperti fenomena atlet yang berlatih luar biasa levelnya internasional,
kemampuannya di atas manusia normal. Ya kan? Kalau dia lompat, orang normal misalkan lompat itu setinggi 50 cm. Orang yang berlatih lompat bisa 1,5 meter, bisa 2 meter. Di atas normal. Latihan seperti itu. Orang yang belajar bahasa bisa menguasai belasan bahasa. Mungkin kita bahasa Jawa aja acak adul. Kenapa? Ya ini ngerti, lo ngerti, gua ngerti, beres. Kromo itu nggak mudah kita. Kenapa? Ya karena kita tidak berlatih. Kita coba, real. Artinya teladani Sang Buddha. Pahami nilai-nilai luhur Sang Buddha. Tiru semangat, kebijaksanaan, cinta kasih, kesabaran, pengendalian diri, ketekunan, dedikasinya, integritasnya. Wah, itu sudah sangat-sangat mencerahkan, sangat-sangat melegakan, sangat-sangat memotivasi. Ini sengaja saya sampaikan karena kalau ibu bapak bisa mencermati, cari PDF-nya cuma 60-an megabyte. Kronologi hidup Buddha, karya Bante Kusala-dhamma. Beliau riset itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena Tipitaka tidak kronologi. Tipitaka tidak kronologi. Tipitaka itu dikumpulkan berdasarkan kemiripan khotbah. Nah, beliau riset bertahun-tahun supaya mudah diikuti kronologi. Dan itu sangat-sangat menginspirasi. Boleh dibilang hampir tidak ada cacat. Kenapa? Karena latihan beliau sudah ditempa sangat lama, sangat panjang dan terus-menerus. Dan kita pun bisa kalau mau terus mengupayakannya. Karena dasarnya pun beliau juga sama seperti kita manusia. Cuman bedanya beliau terus berjuang, tidak pernah menyerah, tidak pernah patah arang, tidak pernah mundur, terus maju sambil terus mengasah kebijaksanaannya. Dan terbukti beliau bisa mencapainya. Dan kemudian diuji oleh murid-muridnya. Murid-muridnya meneliti, menganalisa, mengkritisi, mencoba melatih. Ternyata sama hasilnya. Apakah di zaman ketika beliau masih hidup, beliau sudah meninggal, terus sampai sekarang dan yang akan datang. Dhamma masih universal. Dhamma masih sama seperti apa yang dulu ketika Sang Buddha masih hidup beliau ajarkan. Makanya rugi kita sebagai umat Buddha kalau kita tidak belajar dan tidak berlatih, kalau keserahan kita tidak berkurang, kebencian kita tidak berkurang, ego kita tidak berkurang, rugi kita. Karena itu sangat-sangat bernilai. Otomatis kalau keserahan kita berkurang, maka kemurahan hati, kedermawanan, kelapangan dada kita akan berkembang. Kalau kebencian kita berkurang, cinta kasih kita, welas asih kita, kepedulian kita akan berkembang. Kalau ego kita berkurang, kebijaksanaan kita akan berkembang. Dan itu membuat kita menjadi semakin rajin, semakin produktif, semakin semangat, semakin giat, semakin tekun, semakin realistis menjalani hidup ini. Ya, semogalah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat merayakan tradisi Trisuci Waisak yang tahun Buddhis ini disepakati 2568. Semoga kita terus maju dalam Dhamma, terus mengembangkan segala bentuk kebajikan, mengurangi segala bentuk keburukan, membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha yang lampau, sekarang, dan para Buddha yang akan datang. Mudah-mudahan selama Trisuci Waisak semoga terus maju dalam Dhamma Sattva Sabesa Tadawala Sukitata. Semoga semoga hidup